Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba untuk men-share tutorial cara penggunaan sistem kohort balita di Puskesmas Ampel Gading. Nah, setelah Anda buka alamat link yang sudah kita berikan, yang di halaman UKM Flash ya, nanti Anda akan diarahkan kepada laman di sistem kohort ini. Jadi, tujuan utama aplikasi digunakan ini adalah untuk membantu pelaporan intervensi gizi terhadap balita. Jadi semua intervensi yang kita lakukan, mulai dari KIE, PMT, taburia, ataupun suplementasi yang lain, baik itu dari pusat ataupun bantuan-bantuan dari provider lain, bisa kita masukkan di dalam sistem aplikasi ini. Nah, memang di tahap awal ini aplikasi ini dirancang untuk balita, dan insya Allah mudah-mudahan di tahap versi kedua kita akan integrasikan dengan pelaporan ibu hamil seperti itu. Nah, bagaimana untuk untuk tahapan proses instalasinya? Langsung aja ya. Jadi ini kalau kita scroll ke bawah akan tampil terkait tentang home screen aplikasi di awal ya. Lalu juga ada barcode-nya. Nah, halaman barcode ini kita gunakan kalau kita mau memindai aplikasi menggunakan scanning barcode ya, seperti itu. Nah, langkah kedua yang saya rekomendasikan yaitu hanya dengan melakukan klik install di aplikasi di halaman logo seperti ini. Ya, kita langsung aja arahkan ke klik install aplikasi. Nah, di sini Anda akan diarahkan ke halaman web untuk sistem kohort balita ya. Dan di sini ada notifikasi di bawah. Jadi setelah kita klik itu nanti ada notifikasi di bawah, yaitu ada keterangan tentang tambahkan aplikasi kohort balita ke layar utama. Tinggal diklik aja untuk menginstalnya ya. Lalu ada notifikasi lagi install seperti itu. Nah, memang untuk masuk kepada halaman aplikasi ini kita menggunakan akun Google. Jadi untuk lebih menjaga keamanan dan juga untuk lebih aspek security data biar bagus ya, biar lebih kredibel. Jadi kita menggunakan sign in with Google seperti itu. Klik aja di sign in with Google. Nanti diarahkan kepada halaman Google Anda ya. Saya masuk di halaman saya misal ya. Jadi nanti kita akan terdetek aplikasi-aplikasi email-email apa aja yang terdaftar di halaman kita, sehingga tidak semua personal akun bisa masuk di situ. Kita masuk. Nah, ketika udah masuk, nah ini adalah halaman aplikasi pertama atau halaman utama kita. Di sini ada keterangan di pojok kiri atas ada 3 sidebar, ada 3 garis. Ini adalah tentang dashboardnya, tapi ini masih dalam tahap perbaikan ya. Di sini ada nama kita ya, ada jenis intervensi dan logout atau sign out atau keluar. Dan di halaman utama ada 2 bar atau 2 tab ya, data balita dan record antro. Jadi kedua tab ini saling berkaitan seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk mengentry dan melaporkan data? Cukup simpel. Di atas ada logo loop ya, ini untuk search ya. Ada logo filter dan logo tambah. Jadi ketik aja di bagian tambah. Di sini langsung kepada pendaftaran balita atau register balita. Nah, contoh misal kita kita isi ya, misal foto balitanya. Di sini ada keterangan bisa menggunakan 2 kamera ya. Bisa menggunakan kamera ataupun jelajah seperti itu ya. Kita arahkan aja seperti itu. Oke. Kita menunggu waktunya ya, sambil nunggu menggugah. Nah, nama balitanya kita isikan aja. Misal namanya adalah Valentino Rossi gitu, seperti itu contoh aja ya. Nah, tanggal lahirnya misal kita cek aja tanggalnya di tahun 2019. Bulannya kita klik aja mungkin bulan Juni ya, 14 Juni seperti itu 2019. Karena dia laki-laki, klik aja di laki-laki. Nama orang tuanya misal Badrun ya. Alamat lengkapnya ini bisa sesuai KTP atau disesuaikan dengan alamat setempat seperti itu kondisi ya.
Misal di Jalan Raya Tirtomarto begitu ya. Ini kan nomor 9 seperti itu. Nomor teleponnya nanti bisa gunakan sesuai dengan data nomor telepon yang ada, dan domain desanya bisa kita pilih. Karena ada di Tirtomarto, klik aja Tirtomarto. Nah, di sini ada keterangan gunakan lokasi saya saat ini. Jadi ini ketika kita lagi men-track pada kondisi pas pada posisi kita lagi interview di tempat ya. Jadi kalau Anda posisinya di tempat itu bisa klik aja di situ. Nah, ini artinya alat sudah menggunakan tracking GPS pada aplikasi tersebut. Nah, berat badan lahirnya ini misal 3,6 contoh ya. Panjang badan lahirnya adalah misal 40 atau katakanlah 39. Nah, ini ada, kalau 39 kayaknya nggak bisa karena standarnya sesuai dengan data pertumbuhan itu kan minimal 40 ya. Jadi kita anggap 42 aja seperti itu. Nah, sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, untuk menyimpan adalah klik di pojok bagian kanan atas ada tanda checklist. Nah, di sini sudah kelihatan ada Valentino Rossi ya. Bisa diklik di situ, Valentino Rossi ya. Jadi kalau kita klik detailnya sudah ketahuan. Data foto, data peta ya, alamat, nama orang tua dan nomor telepon. Nah, di sini ada keterangan hapus data. Jadi misal kalau datanya si Rossi ini sudah selesai atau sudah drop out, ya nanti kita tinggal hapus data seperti itu. Kalau Anda langsung menghubungi, langsung bisa klik di bagian nomor telepon dan nanti akan tersambung di situ ya. Oke, lalu bagaimana cara untuk mengedit misal? Dari sini ada beberapa kesalahan, misal dari panjang badan ataupun lain, tinggal klik di bagian ujung bagian kanan atas ada logo pulpen ya, tinggal diklik itu untuk mengedit. Tinggal dipilih bagian-bagian mana yang perlu diedit seperti itu, lalu diklik di checklist. Oke, kebetulan nggak ada yang masalah. Nah, lalu bagaimana kita untuk mengakses data record pemberian intervensi? Nah, klik di record Android di bagian bawah, tinggal tambahkan aja nama balita ini sesuai dengan nama balita yang sudah ada ya. Jadi dia yang mengeling nama balitanya Tirtomarto sesuai dengan yang di sini, dan di sini ada tanggal kunjungan. Misal kunjungannya pada bulan Juni tanggal 11 misal ya. Jenis intervensinya adalah pemberian PMT balita seperti itu, kunjungan ke-1. Berat badannya dia naik misal menjadi 6,9, tinggi badannya adalah 74 misal seperti itu. Ini dokumentasi foto, kalau misal mau diberikan foto, kalau enggak apa-apa. Ya. Keterangan catatan di sini, catatan penting. Jadi pada saat intervensi gitu ya. Jadi diberikan keterangan balita pada saat intervensi seperti itu. Nah, itu tinggal disimpan seperti itu. Nah, nanti ketika Anda langsung disimpan, di sini akan ketahuan. Lalu bagaimana ketika untuk menambahkan pada intervensi kedua dan ketiga? Tinggal lanjut aja namanya, ya, tinggal diedit. Ya, di sini ketahuan semua di situ. Tinggal tambahkan bagaimana di kunjungan 1 atau kunjungan 3 dan kunjungan 4 seperti itu ya. Nah, data detailnya akan ketahuan di sini. Nama desanya siapa, ya, tanggal kunjungan ke berapa, berat badannya berapa. Di sini adalah data detail recordnya, dan juga ada tabulasi hasil keseluruhan dari total balita yang telah kita intervensi seperti itu. Dan ini ada juga disertakan grafik-grafiknya seperti itu. Nah, lalu nanti ketika mau mencari misal data-data, karena data ini akan tersambung jadi satu database, sehingga keseluruhan balita nanti akan masuk dalam satu database, sehingga ketika banyak mencari data tinggal difilter ya, disortir dengan nama balita atau jenis intervensi juga bisa, atau nama desa seperti itu, atau klik aja namanya siapa gitu ya, Rossi misal. Nanti karena nama cuma satu ya cuma Rossi aja ya yang ketahuan seperti itu ya. Nah, lalu ketika ada tambahan pilihan intervensi, itu Anda tinggal nambahkan jenis intervensinya. Jadi tanggal tambahkan aja di situ nama tambahannya. Jenis intervensinya tinggal dikasihkan aja. Misal datanya apa begitu ya. Contoh tambahan dari PMT khusus seperti itu.
tinggal ditambahkan seperti itu ya, tambahkan di kanan seperti itu ya. Kalau mau dihapus tinggal diklik bagian pembelian intervensi, tinggal diedit, baru tinggal dihapus seperti itu ya. Gitu mungkin datanya sudah bisa kita akses. Dan gitu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.